nama kepada Tuhan. Loh, begini. Ya, gimana? Anda pasti sudah tahu kalau Yunani, bahasa Yunani ada Theos, ada apa lagi satu itu. Saya Ibrani. menyangkut itu. Bukan bahasa-bahasa Yunani ini menyangkut kitab. Yunani koina kan ada Allah, ada Tuhan. Ada Bapa, ada perbedaan Tuhan. antara Allah dengan Tuhan. Kalau begitu Pak Tom, Bapak sama Yesus ini beda atau sama ya? Kalau dalam esensinya Bapa itu roh. Yesus itu manusia. Yesus itu manusia. Tubuhnya. Berarti beda. Ya sudah, namanya roh dengan tubuh manusia, bagaimana mau sama? Oke. Terus kalau begitu yang mana yang Anda tuhankan, Bapak atau Yesus? Sudah tahu, saya percaya Allah Bapa karena Yesus yang menyatakannya. Oh, berarti Tuhan Anda dua. Kalau saya tidak kenal Yesus, bagaimana saya bisa kenal Bapa? Ya, artinya Tuhan Anda berapa? Ada satu atau dua? Aja, karena gini, Yesus menyatakan dirinya. Kalau satu aja siapa? Dengar, Bapa menyatakan dirinya di dalam Yesus. Bapa itu roh. Kalian maupun saya tidak bisa melihat Bapa. Iya, Pak Tom. Sudah, mengerti? Iya, mengerti. Kalau Tuhan Anda satu, Tuhan Anda kalau satu siapa namanya? Tuhan saya Yesus Kristus. Oh, berarti Bapak bukan Tuhan, Bapaknya Yesus. Bapa Maha Kuasa. Bapa memiliki anak tunggal namanya Yesus Kristus. Bapa dalam roh dan dia telah memberikan kuasanya di bumi dan di surga kepada Yesus Kristus. Jadi Tuhan Anda sebenarnya yang mana, Bapak atau anak? Saya percaya Bapa di dalam Yesus Kristus. Berarti Tuhan Anda dua. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana saya mau sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus? Iya, terus Tuhan Anda ada berapa? Satu aja. Sudah dibilang Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Berarti satu. Oh, satu. Jadi Bapak sama Yesus kan beda. Loh, kalau dalam fisik beda. Ya, berarti dua. Ya ampun, kau tidak mengerti bahwa roh itu gini. Ambil lagi Pak Blender. Kau tidak mengerti bahwa roh itu tidak bisa dilihat. Yang pasti-pastilah Pak. Bapak, tapi Bapak, roh Yesus, itu Yesus. maha tinggi, maha berkuasa. Nggak ada urusan kekuasaan, Tom. Yang pasti-pasti kalau diskusi. Bapak, loh, itu Bapak, saya kan pasti. Yesus, Yesus. Saya punya Tuhan yang maha kuasa. Iya. Yesus Kristus. Karena kalau saya tidak memiliki Yesus, saya tidak akan sampai kepada Bapa. Masalah. Oke, Tom. Mana kalian bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus? Baik, oke, Tom. Oke, baik. Itu Yesus yang menyatakan sendiri. Oke, udah nggak usah panjang-panjang. Udah, kami percaya Tuhan Anda itu Yesus. Kami percaya sini, udah. Sekarang kami tanya, Bapa itu Tuhan atau tidak? Dia yang maha kuasa dari segala atas Tuhan semua. Bukan Tuhan. Dia yang sangat berkuasa di atas Tuhan-Tuhan iya, semua. Maksud aku di atas Tuhan. Tuhan itu banyak. Hah? Nah, ini kau tidak tahu toh. Kau punya Allah saja kau sebut Tuhan. Ya enggak. Berbeda dengan kami punya Tuhan. Iya, Bapak itu Tuhan atau tidak? Dia lebih dari Tuhan. Lebih dari Tuhan, berarti Tuhan. Namanya saja sudah lebih. Berarti lebih dari Tuhan. Berarti Tuhanmu banyak kalau gitu. Loh. Dia kan satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dia yang maha kuasa, makanya dia bilang dia punya anak. Saya mengutus anak. Saya mengutus anak. Baik. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarlah dia. Oke, Pak Tom. Yang Allah sudah kasih kuasa ke Yesus kok. Iya, sebentar. Oke. Yang digelari maha kuasa itu adalah Tuhan. Kan begitu? Yang digelari maha kuasa itu adalah Tuhan. Nah, ya, dia maha kuasa. Yesus maha kuasa. Tadi kan Anda mengatakan Bapa Maha Kuasa, berarti dia Tuhan. Ya. Oke, berarti Tuhan Anda dua. Kan saya sudah bilang dari awal karena kalian ini tidak percaya tentang Tritunggal kan. Jadi untuk apa saya mau bahas itu sampai mulu berbusa pun Anda tidak percaya. Ya pening. Apa yang ditanya? Ya pening. Anda pening, kami tidak pening karena kami tahu itu satu. Kami yang pening di sini sakit kepala. Iya, salah sendiri. Loh, kok salah sendiri mau gitu? pening. Loh, enggak.
Sekarang gini, kalau memang Anda mengakuin Tuhan Anda dua, terserah, nggak ada masalah. Saya tidak mengakui Tuhan Artinya saya dua. diskusi Saya itu, mengakui Tuhan saya Pak satu. Tom, gini loh. Yesus Kalau Kristus. memang Anda mau mengatakan Tuhan Anda 2, 3, 10, nggak ada masalah sama kami. Cuman adalah kepastian jawaban-jawaban kalian biar kami juga paham tentang ajaran kalian. Ketika Anda mengatakan Tuhan 2, oh berarti umat Kristen Tuhannya 2, jelas. Gitu loh. Jangan muter-muter. 1, 1, 2, 2. Ini nggak ada masalah. Mau 3, mau 10, mau 100, nggak ada masalah buat kami. Begini, saya mau tanya Anda. Anda percaya Tritunggal atau tidak? Enggak. Kalau gitu untuk apa saya bahas lagi? Tunjukkan datanya di mana. Anda Yesus sudah dibawa tahu saya Tritunggal. punya Tuhan Tritunggal. Kenapa Anda mau tanya lagi? Di mana Sudah tidak usah ada bantah, tidak ada guna untuk Anda. Oke, di mana ada tertulis Yesus mengajarkan konsep Tritunggal? Di mana? Loh, dia mengajar begini. Dengar ya, supaya Anda tahu. Dia suruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang berkata itu? Tunggal apa lagi? Siapa yang Yesus berkata yang itu? bicara itu. Hah? Sebelum dia terangkat ke surga. Dia perintah kepada murid-muridnya. Lanjut Bang Andi. Sudah, puas? Andi lanjut dulu Bang. Sudah, tidak ada. Tidak, bingung sekarang. Sudah tahu Tritunggal, sudah jelas kan? Kasihan. Oke, jadi kamu tadi mengatakan Tritunggal. Berarti Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri begitu? Ya. Iya. Jadi Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu untuk menjadi daging dia harus hamil begitu. Maria itu harus hamil begitu ya? Begini Pak. Bapak sudah mengerti konsep Tritunggal tadi kan? Iya, konsep Tritunggal berarti Artinya, dia itu tiga di Bapak dalam sudah satu tahu, gitu ya. sebentar Pak. Bapak sudah tahu Ya. kalau Allah Bapa itu, yang kami bilang Allah Bapa itu dalam Allah bentuk Bapa roh. itu Bapak adalah tahu enggak? Yesus itu sendiri begitu. Tidak, saya mau jelaskan dulu. Bapak tahu Apa yang mau Allah dijelaskan Bapa lagi? itu roh atau daging manusia? Allah Bapa. Bapak, Sekarang Bapak. pada dasar Sabar, saya tanya dulu, jawab itu. Bapak itu roh atau manusia? Firman itu telah menjadi daging Ya. melalui proses. Ya. Kan Allah Bapa itu pada Yohanes 1 ayat 1, Firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah. Allah itu adalah Firman, Firman itu Ya. adalah Allah. Ya, Kan begitu. Yang berfirman Ya, di sini betul. siapa? ya. Yang berfirman di sini siapa? Maksud Eh, yang berfirman yang mana Yang ini, berfirman itu pada mulanya adalah Firman. Pak? Ya, Ya, Firman itu adalah Bapa bersama-sama dengan. Bapa. Nah, Firman itu adalah Bapa. Ya, Ya. ya, Oke, berarti Firman itu adalah Bapa. Ya. Yohanes 1:14, ya. Firman itu telah menjadi Manusia. daging, menjadi Manusia, manusia. fisik, Berarti manusia manusia, itu Firman itu Yesus. menjadi manusia berarti melalui proses apa? Melahirkan. Yesus. Iya. Ya, melahirkan Yesus ya. Berarti Firman itu telah menjadi daging di dalam tubuh Yesus itu adalah Firman itu sendiri begitu kan? Iya. Iya. Berarti Iya, betul. Yesus ini adalah Allah Bapa itu sendiri begitu? Iya. Ya. Roh ya, roh. Tadi roh. Anda mengatakan tidak. Ada, dengar. Saya tanggapi. Iya. Itu Tadi roh. Anda mengatakan Yesus bukan Bapa. Tadi sekarang Anda terima Yesus Saya adalah kan Bapa. bilang roh. Roh. Iya, Yesus itu kan bukan roh, maka dia hidup. Yesus punya roh itu roh Bapa, tapi Yesus itu tubuhnya Roh manusia Bapa. 100% Berarti roh normal. Bapa ini adalah Yesus itu sendiri begitu. Bukan, Yesus itu Jadi tubuhnya gimana manusia lagi? 100%. Taruh dulu, Bang. Setia nggak nyambung ini terus. Sedangkan rohnya Muter-muter ini. roh Allah Bapa. Pak Tom. Bapak sama Yesus itu beda atau sama? Kalau Bapa itu roh dalam bentuk roh. Kalau Yesus, itu manusia. ya, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak?
Ya kalau mereka sudah menyatu berarti Tuhan dong. Oh, mereka menyatu. Ya. Jadi ada dua dong mereka. Kalau hitung-hitungan dua, tapi kalau dalam wujud manusia satu. Ini saya cerita ya. Iya, ya, coba Kenapa cerita, mesti coba Yesus? cerita. Sebentar, saya cerita dulu. Ya, Kenapa ceritanya. Yesus mesti datang dalam bentuk manusia? Kalau dia datang begitu saja, orang-orang tidak akan percaya. Sedangkan nabi-nabi saja bernubuat, orang-orang tidak percaya, apalagi diam-diam muncul. Ini setan siapa yang muncul ini? Makanya dia harus datang dalam bentuk manusia. Karena manusia diciptakan serupa dengan Jangan Allah. terlalu panjang, Pak Tom. Waktu Supaya Yesus Anda mengerti. Iya. Kalau tidak jelaskan nanti tidak mengerti. Cukup. Nanti Ini saya justru berulang-ulang. ini dipersingkat, Pak Tom. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan. Tuhan. Jadi anaknya Maria ini Tuhan. Karena roh Allah ada di Iya, manusia. percaya. Ya nggak usah Ya, tapi dia diterangin. manusia juga kan? Iya, anaknya Maria Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Iya, ntar dulu. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia 100% manusia. Oke, jadi anaknya Maria adalah bukan Tuhan, dia manusia. Kalau wujudnya manusia 100%. Terus, apalagi? Apalagi yang Anda yang tanya, Oke. saya bukan saya. Ya, baik. Waktu Bunda Maria punya anak di muka bumi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Maksud? Bunda Maria juga punya Tuhan, Pak Tom. Iya. Nah, Tuhannya Bunda Maria Kan, siapa? Dengerin dulu pertanyaannya. Sudah. Bunda Waktu Maria punya Tuhan siapa kan? Iya, siapa Tuhannya Maria? Bunda Maria punya Tuhan Bapa Yahweh atau Yehovah Oke. atau Oke. Baik. Kalau Tuhannya Pak Tom siapa? Tuhannya saya Yesus Kristus Oke, di apakah dalam Tuhannya? Bapa di dalam Yesus Kristus. Oke, apakah Tuhannya Pak Tom dengan Tuhannya Maria sama? Sama dong. Oh, berarti Maria itu Tuhannya adalah anaknya juga. Kan saya tadi sudah bilang pada saat Gimana? dia hadir sebagai anak, dia kan sendiri mengaku, Yesus sendiri mengaku, Bahwa- aku adalah Allah sendiri yang Saya menyatakan ulang kembali, kepada Pak Tom. Allah Jangan- Bapa Tom, Yahweh yang Pak Tom, menyatakan jangan diputar bahwa dulu, inilah Pak Tom. anakku, Pak Tom, inilah jangan anakku diputar yang dulu. kukasihi. Pak Tom jangan diputar dulu. Tuhannya Bukan tadi diputar. Tuhannya tadi Allah Maria. itu- Hei. Tadi Tuhannya Maria siapa? Yahweh. Yahweh. Saya catat ya, Tuhannya Maria Yahweh. Ya. Tuhannya Pak Tom siapa? Tuhannya Pak Tom. Yesus Kristus di dalam Yahweh. Apakah Tuhannya Maria sama dengan Tuhannya Pak Tom? Pertanyaan orang bodoh. Samalah. Oh, sama. Coba Saya ulang kalau tadi. tidak percaya Yesus Kristus, saya tidak akan sampai ke Bapa Yahweh. Sabar dulu, diam dulu Pak Tom, sabar dulu. Sepertinya tadi Pak Tom menyebutkan Tuhannya Maria itu satu kata. Iya, Nah, kalau karena Tuhannya, waktu Pak, itu Yesus dulu. belum ada, Ntar otomatis dulu. Maria percaya kepada Yahweh. Oke. Tuhannya Sedangkan Maria tadi sampai siapa? sampai dengar, sampai Yesus naik ke surga saja, Nah. orang belum percaya bahwa dia Tuhan. Oke. Dari mana Anda tahu Pak Tom kalau Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngasih tahu Anda? Saya tahu dari pengajaran-pengajaran, dari Oke, para rasul, dari penulis-penulis kitab, dari Baik. penjelasan-penjelasan, bahwa kuasa-kuasa itu, dengar Pak, kuasa-kuasa itu yang punya cuma Tuhan. Mana Apakah Tuhan, mana manusia bisa Ya, bangkitkan stop orang dulu mati Pak yang sudah Tom. 4 Jangan hari? panjang-panjang Pak Tom, jangan Ah, panjang-panjang. supaya Anda mengerti. Kalau Apakah saya benar- pendek-pendek, nanti Anda bertanya Panjang banget. Pak Tom, sederhana aja diskusinya, jangan dipanjangin atuh. Apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? dia sudah diberitahu oleh malaikat Tuhan waktu itu. Oke, jadi Bunda Bahwa Maria kamu akan melahirkan Yesus Tuhan. Ya, jadi Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Ya, Oke. Kalau Bunda Maria tahu anaknya Tuhan, pernah nggak Bunda Maria menyembah anaknya? begini. Nah, Saya kenapa jelaskan ke begini? Anda ya. Hah? Bunda Maria saja sangat menghargai Yesus.
dan sangat takut Bukan kepada lagi dia. menghargai, Pak. Pada Disusui, Pak, saat dirawat, Pak. Loh, pada saat Yesus masih kanak-kanak, umur 12 tahun kalau tidak salah, pergi ke Bait Allah bersama Maria dan Yusuf. Mereka pergi untuk acara ibadah. Dan Yesus... Saya nggak nanya itu, Pak Tom. Saya mesti jelaskan supaya Anda... Nggak usah paham saya. Dengerin, Pak Tom. Kalau sudah paham, tidak bisa bertanya. Waktu Yesus masih kecil, apakah Bunda Maria pernah menyembah anaknya yang masih kecil ini? Pernah atau tidak, Pak Tom? Mana saya tahu, saya tidak sama-sama dengan mereka. Mungkin Anda lebih tahu. Nggak tahu. Coba jelaskan. Lanjut, Pak Blender. Udah masuk topik ini, Pak Blender. Lanjut. Jadi janganlah gara-gara nggak enak Pak Tom nggak tahu. Jadi dari mana Pak Tom mengetahui tentang kanak-kanak? Dari mana? Sedangkan di Alkitab saja tidak tertulis kanak-kanak, cuman sampai Jadi dia yang umur 12 mengatakan tahun. Waktu dia berumur 12 tahun, dia pergi ke sinagoge. Dia pergi dan dia dicari sama Maria dan Yusuf. Terus dia bertanya kepada Maria dan Yusuf, Maria dan Yusuf bilang, kamu kemana saja? Kami susah mencari kamu, membuat kami khawatir. Dia bilang apa? Kenapa kau cari saya? Diam Blender. Kenapa kau cari saya? Diam Blender. Kenapa kau cari saya? Ngapain aku cari saya ini tinggal, saya berada di rumah bapak saya. Kenapa kau cari saya? Dia kalau bicara begitu, Maria dengan Yusuf terdiam, tidak bisa berkomentar karena mereka sudah tahu. Iya, tadi kan gini Pak Tom. Sudah jelas itu. Apalagi jangan muter-muter. Muter orang dia muter kok. Sudah jelas kok. Saya sudah jelaskan. Tolong jelaskan kepada kami, Bunda Maria itu apakah Tuhannya Yesus atau tidak? Kau tidak berbobot bertanya. Saya tidak tahu. Mereka murid-murid juga tidak tahu. Semua tidak tahu pada saat itu. Semua tidak tahu. Yesus menyatakan dia sebagai anak Allah, makanya dia mau dibunuh. Bahkan sampai dia dibunuh oleh ahli Taurat, oleh termasuk Rasul Paulus pada saat itu sebagai ahli Taurat. Dia yang berusaha membunuh orang-orang Kristen karena mereka menganggap Yesus telah menganggap dirinya Allah. Sebentar Pak Tom. Jadi ketika Yesus lahir dari kandungan Bunda Maria, kan dia jadi Tuhan, benar? Ya. Itu sudah dinyatakan oleh malaikat Tuhan. Ya, dia Tuhan. Oke. Jadi ketika dia Tuhan, Bunda Maria menyembah Yesus. Mana kita tahu, tidak ada yang tertulis. Loh, ini kan tidak ada yang tertulis. Bisa saja dia menyembah. Kau bisa tahu. Yesus itu kau tahu. Kau tahu waktu dia lahir, orang Majus yang jauh begitu datang untuk mencari dia, untuk menyembah dia. Kau tahu? Orang lain saja datang menyembah. Bukan. Sekarang sudah, jangan omong kosong. Sudah nyata-nyata. Sudah konsep tentang ketuhanan. Sudah. Sekali lagi Pak Tom. Sewaktu Yesus kan memang sudah Tuhan. Selama dia menjadi manusia, dia juga Tuhan. Benar kan? Ya. Oke. Nah, sekarang waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus? Tanya ke Bunda Maria, jangan tanya ke saya. Kan saya yang melahirkan. Lanjut Bang Andi. Senang dia. Sekarang Pak Tom, sekarang punya pertanyaan goblok sekali. Jangan gitulah Pak Tom, jangan mengeluarkan kata-kata begitu. Beginilah Pak. Kalau sudah tahu-tahu malaikat sudah menyampaikan bahwa yang akan kamu lahirkan itu adalah Tuhan, sudah tutup mulut saja. Ya, tutup mulut saja. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan ya. Ya. Cuman Tuhannya Maria bukannya waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Sudah tahu-tahu pada saat itu yang mereka percaya cuman Yahweh. Elohim. Jadi ada dua Tuhan. Karena Allah belum menyatakan dirinya. Stop dulu. Jadi Tuhannya Bunda Maria Yahweh, tapi Bunda Maria juga melahirkan Tuhan. Jadi waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, terjadi ada dua Tuhan. Satu yang dilahirkan, satu Tuhannya Maria namanya Yahweh. Jadi ada dua Tuhan sejak Bunda Maria melahirkan Tuhan. Betul ya Pak Tom? Saya jelaskan ya.
Jangan Sudah diam, dijelaskan, saya saudara. jelaskan. Nggak usah dijelaskan. Jangan tinggalin. ringkas. Kau mau bicara bikin penjelasan, saya tidak boleh jelaskan bagaimana itu curang namanya. Saya hanya bertanya. Harus saya jelaskan, makanya saya jelaskan. Saya bertanya dulu baru Anda Saya jelaskan harus ya. jelaskan. Saya bertanya dulu. Makanya saya perlu jelaskan. Saya bertanya dulu baru Anda jelaskan ya. Saya tanya dulu. Siapakah Tuhan yang sebenarnya waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan? A. Yahweh, B. Yesus. Silakan dijawab. Nah ini kau bikin pertanyaan pilihan ganda ini. Ini Iya, kan iya, bukan sekolah atau ini bukan ujian, bukan pilihan ganda. Ini butuh Ya biar nggak penjelasan. muter-muter kayak gasing. Sedangkan Pak. orang-orang Kristen saja masih banyak yang butuh penjelasan, apalagi mau cuman jawab pilihan ganda. Otaknya di mana? Makanya saya perlu jelaskan. Ya udah nggak usah dijelaskan, dengar. Pak Tom. Dikaburkan aja, dikaburkan. Dikaburkan bagaimana? Kau nanti banyak orang salah tangkap ini. Ya, Karena ya kau silakan punya nangkap, pernyataan. silakan nangkap aja dah. Pakai di. Lah, kau tidak mau penjelasan bagaimana kau? Ya saya Ini didengar. banyak orang yang silakan. nonton, bukan 1000 orang lebih yang nonton. Makanya saya perlu jelaskan. Pertanyaannya apa ya Pak Tom? Ini bukan kalian. Saya mau Pertanyaannya jelaskan apa? untuk orang lain. Karena Coba Pak Tom ulang apa pertanyaannya? Coba Pak Tom ulang. Pertanyaannya apa? Coba diulang pertanyaannya. pertanyaannya, Mm. waktu Maria melahirkan Yesus Tuhan, terus berarti Tuhan sudah dua. Karena Maria percaya kepada Yahweh, terus Maria melahirkan Tuhan. Iya kan? Ya ada berapa Tuhan itu? Anda nyatakan dua kan? Enggak, saya tanya Anda ada berapa itu Tuhan di situ? Satu. Yang mana yang Tuhan? Ya, Makanya saya mau jelaskan. Ini perlu penjelasan. Iya jawab dulu. Tidak Baru. bisa. Ya. Tidak bisa. Saya bilang satu. Kalau bilang Tuhan satu, sebut dulu namanya, baru Anda jelaskan. Makanya Ya saya dijelaskan mau nggak menjawab. Tidak bisa. Saya mesti jelaskan supaya Ya. Anda tahu. Oh begitu. Saya ulang kalau. Nggak bisa. Kalau Tuhan cuma satu, yang manakah yang Tuhan? Yahweh atau Yesus? Jawab, silakan. Tidak Silakan. bisa. Anda dikte saya. Saya Loh, harus dikte Anda. Anda tadi yang ngomong bilang Anda satu. tidak mau saya berbicara. Saya tidak mau jawab. Ya kalau begitu Kalau Anda silakan butuh diam. penjelasan, saya jelaskan. Tapi kalau tidak, saya tidak jawab. Tadi kan Pak Tom ngomong. Karena penjelasan itu yang bisa menjawab itu pertanyaan. Kalau Tuhan itu satu, Tidak. yang sebutkan Penjelasan menjawab dulu. pertanyaan. Bunda Maria melahirkan Enaknya Tuhan. kau mau bikin dikte, tidak bisa. Bentar dulu Pak Kau mau Tom. dikte saya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tuhannya Bunda Maria adalah Yahweh. Berarti ada dua Tuhan. Kalau menurut Anda satu Tuhan, sebutkan dulu kalau namanya satu Tuhan itu siapa, baru Anda jelaskan. Silakan Pak Tom. Satu Tuhan itu Yahweh. Dengar. Berarti Saya semua jelas. Tuhan. Sudah diam. Saya mau jelaskan. Ya baik. Nah, dari awalnya siapa yang pernah berjumpa Tuhan? Saya ingin tanya ke kau. Siapa yang pernah ketemu Tuhan? Nggak ada. Nggak ada sampai Yesus lahir. Siapa pernah ketemu Tuhan? Iya nggak ada. Nggak ada. Nah terus. Nah, karena tidak ada, Mm-mm. makanya Tuhan mau menyatakan dirinya. Mm-mm. Dia harus datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, Anda mati. Semua mati. Oke paham. Jadi Bunda Paham. Maria melahirkan Yahweh supaya bisa dilihat orang. Tadi saya katakan, Eh, Bunda Maria melahirkan Yesus itu secara daging manusia. Tapi yang ada di dalam daging manusia itu adalah roh Tuhan, roh Allah. Allah itu dalam Yahweh. berbentuk roh. Kau punya jadi- Allah juga kan dalam bentuk roh. baik, paham, Atau kau paham, punya paham. Allah dalam tangan dua, kanan, kaki kanan dua. bukan Tuhan. Kok saya dituhankan sih? Bukan. Saya bukan Tuhan. Saya tanya, Allah kamu itu roh atau memiliki nggak ada, tangan nggak kanan membahas itu. dua atau kaki kanan Enggak dua? membahas Saya ingin itu. tanya. Yang kita bahas ini Yesus sama Yahweh. Nah Yang- itu saya bilang, Ya. makanya mesti ikut karena Sekarang- menurut saya. So, Sekarang saya mau bicara, diam kau. Yang dikandung Maria, yang dilahirkan Maria ini Yahweh atau bukan? Jawab dulu. Yang dilahirkan Maria Yahweh atau bukan? Kenapa lari kemana-mana sih Pak Tom? Rohnya Yahweh yang bertata di dalam tubuhnya Yesus. Oke berarti Jelas. Bunda Maria
melahirkan Yahweh yang ada di dalam daging anaknya. Betul? Rohnya. Iya, di dalam dagingnya Yesus ada Yahweh. Ya, Iya, jadi anaknya Maria Yahweh. apa yang salah? Jadi anaknya Maria adalah Yahweh. Kalau daging manusia, ya daging manusia. Anaknya Maria ini tidak punya roh, gitu. Rohnya Allah itu. Iya, roh anaknya Allah Maria itu terdiri dari jasmani dan rohani. Dua-duanya itu anaknya Maria. Betul? Jadi anaknya Maria itu Yahweh juga, jasmani dan rohani. Kau Jadi sudah baca Yohanes 1 ayat 1 enggak? en harke en hologos dong, kayak hologos en protonteos kayak teos en Sudah, kalau saya hologos. baca Yohanes 1 ayat 1 diam, sudah tidak usah bertanya. Ini barusan saya baca. Itu barusan saya baca. Ya sudah, selesai. Nggak Iya, usah bertanya artinya lagi. Tidak artinya butuh sekarang penjelasan. kita melangkah. Kalau ya. itu kalimatnya sudah jelas. Oke, Sudah. sekarang kita melangkah. Dia, apakah ada Yahweh di dalam diri Yesus? A, ada, B, tidak ada. Ada rohnya Yahweh. Oke, apakah roh Yahweh itu yang menciptakan manusia? Firman-Nya Yahweh. Siapa itu firman-Nya Yahweh? Yesus itu sendiri. Berarti Yesus yang menciptakan Maria. Ya, Anak menciptakan ibu. Anda sudah tahu cerita Yesus sudah ada sebelum manusia. Ya tadi kan Dunia udah dijadikan. ngomong gitu ya. Tahu udah. cerita itu? Iya, tahu. Sudah tahu cerita itu? Tahu. Nah, sudah. Ya. Tidak usah banyak bertanya. Ya, baik. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Loh, kau ini Yesus datang sebagai manusia yang lahir di Maria sebagai daging manusia 100%, otomatis Maria lah. Oke. Kau ini otaknya seperti apa sih? Oke. Berarti Maria lebih tua daripada yang menciptakan Maria. Jangan nangis. Ini kau ini seperti anak di sekolah. Jadi Maria Tidak lebih tua. tahu yang datang dalam tubuh wujud manusia. Jadi dengerin Yesus dulu itu bro. wujud Tom. manusia. Jadi Maria itu lebih tua daripada yang menciptakan Maria ya. Betul ya? Gimana Pak Tom? Maria lebih tua dari yang menciptakan Maria. Oke? Pak Tom. Kalau diskusi tuh Pak Tom jangan dipersulit. Nanti kena blender. Blender kalau udah muter itu tajam geriginya. Jadi Bunda Maria ini loh ya. Yahweh itu beryesus, teman-teman. Jadi Yahweh itu atau Bapa itu beryesus. Karena Yesus ini adalah firman, kan gitu ya. Jadi lebih tua Maria daripada yang menciptakan Maria. Betul ya Pak Tom? Anda kan saya sudah jelaskan dari awal. Nah, gimana dari Yesus awalnya? datang dalam bentuk manusia. Kalau secara normal dia manusia 100%. Otomatis dia punya mama yang lebih tua. Kau blow on amat. Terus yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Tuhan, Maria oh. siapa? Sudah pasti Tuhan. Mau siapa lagi? Siapa nama Tuhan itu? Yahweh. Bukan Yesus. Yesus kan baru lahir. Oh, berarti Yesus ini Dalam Tuhan tubuh baru. dalam bentuk manusia. Oh, berarti Kau jangan Yesus. bolak-balik, Oke, bolak-balik, paham. tidak mengerti. Jadi Yesus ini Tuhan baru. Bukan Tuhan baru, dia punya tubuh itu baru karena dia baru lahir. Iya, Tuhan baru. Kau yang bilang Tuhan baru. Dia itu Tuhan sudah lama wujudnya. Dia punya wujudnya baru muncul setelah Maria melahirkan dia. Ya, berarti baru dia. Sebenarnya Tuhan sudah dari sebelum dunia dijadikan. Berarti baru dia kalau gitu. Kau punya narasi. Ya berarti kalau Kau nggak kan tidak baru. mengerti apa-apa. Kau cuman pura-pura on. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan baru, berarti Yesus lebih tua dong daripada Maria. itu Kalau narasi Maria lebih kau. tua, baru dia. Itu narasi kau. Nah, sekarang mana Sudah lebih duluan? jelas-jelas kok. Sekarang mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Duluan mana yang ada? Maria atau Yesus? Jawab aja. Mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Kamu tuh Kamu tuh pura-pura pertanyaan tidak Andi ini mengerti. memakai baju Allah, jadi susah. Mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus?
Pak Tom. Saya sudah bilang, kalau bukan wujud manusia, dengar, Ya. kalau bukan wujud manusia, waktu Yesus di surga, dia belum diberitakan namanya ke dunia, dia masih dalam bentuk roh, dia masih bersama-sama dengan Allah, menyatu dalam firman-Nya. Tapi karena dia datang dalam wujud manusia, melalui lahir melalui Maria, darah daging yang muncul dan air, makanya dia baru muncul. Otomatis Maria lebih tua lah. Oh, mana sih? Baik. Sudah jelas. Stop. Jadi jadi Maria, cukup udah jelas. Jelas. Jadi Maria lebih tua daripada Yesus, betul? Kau punya narasi ini. Sudah Loh, kau jelas yang sekali. ngomong lo tadi. Sudah, stop. Bahas lain. Ntar dulu, jadi Bahas lain. Saya dulu, tidak mau Bang. Jadi Maria lebih tua daripada Yesus. Jadi Yesus ini Tuhan baru. Karena Maria dulu ada, baru dia ada. Jadi Tuhannya Pak Tom, kalau Anda menuangkan Yesus, berarti Tuhan baru. Kan berarti Tuhan Maria. Terserah Anda, terserah. Tuh Anda yang ngomong barusan. Dari Anda aja. Saya tidak pernah bilang Tuhan baru. Loh, kalau begitu, Kau yang ngarang kau. Nah, mana lo? Kalau Kau begitu, berarti iblis, bagaimana itu kau ceritanya? ngarang-ngarang ayat. Saya tidak pernah bilang begitu. Berarti Dari Yesus tadi lebih tua saya dong. sudah jelaskan ke kau bahwa Yesus itu Artinya Yesus kalau begitu, Yesus lebih tua dong daripada Maria. Ada dua pilihan nih. Tadi kan saya sudah Kalau bilang, dengerin ya. Yesus dalam roh sebelum Kalau Yesus lebih tua daripada Maria, kosong-kosong, berarti- saya tidak mau jawab. yang Terserah mana sih Anda. ini kebalik-balik gitu? Terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran. Yang lain sudah dengar. Ya kan Anda menjawab yang Ya, ambigu, biar Pak saja Anda Tom. putar bolak-balik, biarin. Yang penting yang lain sudah dengar, mereka mau murtad nanti. Jangan emosi, Pak Tom, santai aja napa. Tidak. Jangan nangis. Dari Anda punya pertanyaan, saya sudah jawab, orang-orang akan murtad nanti. Percaya saya. Andi, Allah Jadi- SWT sama Ntar dulu ini. Tuhannya Yahudi tua mas. Ntar dulu. Masalah Tuhan itu sebenarnya nggak ada tua apa ini. Ini persoalannya. Ini Tuhanmu ini punya fisik. Dia lahir dari kandungan. Jadi satu-satunya Tuhan di muka bumi ini gitu ya. Dengerin dulu ya saya ngomong ya. Kenapa kami bertanya begitu? Karena Yesus ini pernah berada dalam kandungan dilahirkan. Itu ya. Jadi boleh dong kita tanya, yang dikandung Maria ini Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan yang dikandung Bunda Maria, berarti hebat. Wanita satu-satunya itu paling hebat bisa mengandung Tuhan. Oh. Nah kalau Bunda Maria hanya mengandung manusia, ya normal, biasa. Nah, saya tanya kepada Panada ini, Bunda Maria ini mengandung manusia atau mengandung Tuhan? Jawab. Jawab, Panada. Bunda Maria mengandung Tuhan atau mengandung manusia? Jawab dulu. Manusia lah. Manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Siapa bilang? Berarti Yesus yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Yang dikandung manusia. Manusia. Yang dilahirkan manusia atau Tuhan? Iya, kan sudah dibilang 100%. Jawab saja. 100%. Kan sudah Wes. saya jawab. Yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Yang dikandung manusia. Manusia. Tapi ada keilahiannya, ada di dalam kandungannya. Ya, ya. Jadi Ya. Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan. Masih kurang lagi ya. Aduh, Jadi Bunda Maria mengandung manusia dan Tuhan. kok dan Tuhan nggak bisa dijadikan. Pak Penanda, Apa bisa jawab. sih? Orang ini bebal dia mau membenarkan diri. Iya, memang enggak. Soalnya dia masih pakai baju kebesaran Allahnya. Jangan begitulah. Ada Allah loh di Bible-mu itu. Lu pinjam lo itu lo pakai. Sekarang ini lo dan kandungan ini lo. Dengerin dulu baik-baik. Jangan ngeles. Diam dulu ya. Isi kandungan Maria itu manusia tok saja atau ada ketuhanannya Yesus dalam kandungan? Jawab. Kan sudah dibilang, kan kamu baca sendiri. Ya jawab saja. Mengandung, ada roh Allah di dalam kandungan. Oke, ada roh. Apakah roh Bapa itu disembah atau tidak? Loh, ya namanya kita menyembah ya menyembah. Oke, baik. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus dan roh Bapa di dalam diri kandungan Maria, siapa Tuhannya Maria? Ya Tuhannya, ya Tuhannya. Yang mana? Yang dalam kandungan atau luar kandungan?
Sekarang sebelum saya mau jawab, kamu ngerti Tuhan tidak? Udah dalam kandungan kok ini. Iya, Saya ulang ya, diam dulu, jangan ngeles. Jangan ngeles. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus dan Roh Bapa, kan ada dua yang dikandung nih, manusia dan Roh Bapa menyatu dalam diri Yesus yang dikandung Maria. Pertanyaannya, waktu Bunda Maria mengandung Yesus dan Roh Bapa, siapa Tuhannya Maria? Jawab. Ayo. Siapa suruh lu masukin Tuhan dalam kandungan lu? Belipat lidah lu. Tuhan kok dimasukin dalam kandungan? Ada-ada aja lu. Ini namanya yang blow on. Bagaimana dia mau jawab? Ini namanya otak blow on, doktrin semata akibat makan sering makan moncong babi. Kamu tanya sama Allah kamu. Nah itu kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Siapa suruh masukkan Tuhan dalam rahim orang? Makanya melipat nih, gitu loh. Nah, Tom, Andi Selebes, diam dulu kalau saya kasih tahu ya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus dan Roh Bapa, siapa Tuhannya Maria? Ya sudah begini. Ya silakan. Saya punya baterai 15%, saya mau out. Biarlah kau mati Bunda Maria dalam mengandung baterai. kebodohanmu. Kok baterai sih? Biar kau mati dalam kebodohanmu. Emosi dia. Saya tinggal 15%. Masih bisa 5 hari itu 15%, Bang. Tidak bisa. Saya nanti diam-diam terputus. Kalian bilang saya takut. Kalau begini gini, sebelum terakhir ya. Saya sudah dari tadi. Cukup. Anda kan baru muncul. Iya, Pak Tom. Yang di surga ini, Yesus ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Yesus di surga. Dia sudah bertata dalam kerajaan surga. Dia menguasai bumi dan surga. Ya anak Maria sekarang. Nah, kalau keturunan ya sudah pasti anak Maria lah. Saya tanya dulu, yang di surga ini Yesus anak Maria atau bukan? Pak Tom, yang di surga ini ya anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia ini anaknya Maria atau anaknya siapa? Anak manusia ini yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertama, ya, jangan kau artikan duduk berarti duduk di sebelah kursi. Iya, terserah mau duduk kayak mau terbang kek. Itu yang kau tidak mengerti Ya. itu duduk di sebelah. Saya nanya anak manusianya, Bu. Saya nanya. Sudah. Dengar dulu. Waktu Maria. Saya tanya anak manusianya, bukan duduk berdirinya. Anak manusia ini di surga anaknya Maria atau bukan? Anak Maria lah. Anak Maria. Berarti Tuhanmu anak Maria ya? Ya. Oke, begitu dong dari tadi. Iya, kenapa? Apa yang salah? Jadi Tuhanmu anak Maria. Ya. Oke, Tuhannya Maria siapa di surga? Sudah dari tadi ulang alik. Kan dari sebelum. Kan udah pernah di surga nih. Dengar, saya bilang ya. Aduh. Kau. Pak Tom udah jujur, Tuhanmu anaknya Maria di surga. Tadi kan saya sudah jawab. Saya percaya Yehwa Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Titik. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa ya. Anda udah jawab kalau tidak melalui Yesus. Titik. Iya, Anda udah jawab sudah. Tadi. Iya, Tuhannya Pak Tom di surga. Sudah, saya punya Tuhan. Tuhannya Pak Tom di surga, anaknya Maria. Saya tanya, Tuhannya Maria siapa di surga? Begini, Pak. Pak Tom, Tuhannya Maria di surga siapa? Begini. Terserah saya mau Tuhan 5, 10, 100. Kenapa Pak Tom nggak mau? Pantasan baterainya habis lebih banyak. Lebih banyak kau jual, lebih banyak kau jual dodol Garut. Pasti saya punya Tuhan. Lebih kau jual dodol lah. Ini lain ditanya lain dijawab. Bisa aturan dipersingkat lu putar-putar. Pak Tom udah jawab. Tuhannya Pak Tom di surga, anaknya Maria. Ya, saya tanya. Saya sudah jawab, kenapa Anda tidak puas? Ya, Tuhannya Maria siapa di surga? Tuhannya Maria sana, jangan tanya saya. Oh, kamu nggak tahu? Nggak tahu, tanya Maria saja. Jangan-jangan kau berbeda Tuhan sama Maria. Tapi kau tidak mengerti dari tadi, on dasar. Ngerti saya, kira. Aduh, Pak Tom, Pak Tom. Ngerti dari tadi, bulat awai. Di surga itu ada berapa Tuhan, Pak Tom? Boleh, karena sudah dijelaskan dari tadi. Tanya Maria sana katanya. Sampai suara ini. Pada tadi udah dijawab, Tuhannya Maria adalah Yahweh. Kau ini akiunya jongkok kau. Iya, nggak apa-apa, Pak Tom. Iya, karena sudah jelaskan dari tadi pura-pura tidak mengerti. Begini ciri-ciri orang diskusi. Ciri-ciri orang diskusi itu kalau udah nggak bisa berargumen.
Ciri-ciri orang diskusi kalau nggak bisa berargumentasi ya menyerang personal, emosi gitu. Emosi dan kehabisan baterai alasannya. Begini Andi, bagaimana saya tidak menyerang personal Anda? Karena dari tadi saya sudah jelaskan, Maria punya Tuhan Yahweh. Saya punya Tuhan Yesus Kristus yang bisa sampai kepada Yahweh. Anda sudah mengerti, kenapa Anda tanya lagi? Lu nggak pernah jawab. Coba tanya. Tuhannya Maria awal dari tadi saya sudah jawab. Belum apa kau sendiri yang cari-cari kesalahan? Tuhannya Maria di surga. Kan Pak Tom ngomong tadi. Tuhannya Pak Tom itu adalah Yesus di surga. Ya sudah. Ya, Tuhannya Maria siapa di surga? Apa yang kurang? Terserah Tuhannya. Maria mau pilih Yesus atau mau pilih Yahweh. Lu kan berarti nggak bisa jawab dong kalau gitu. Saya jawab. Ya berarti nggak bisa jawab dong. Bisa jawab, tapi Anda muter-muter dari tadi boleh tahu. Enggak gini loh Pak Tom. Lah. Saya curiga nanti Tuhan Anda sama Tuhannya Maria beda. Terserah, itu kan. Kok terserah? No, kan kamu merugikan kamu, merugikan Anda. Sabar, itu merugikan Anda. Maria, ya. Maria menuhankan Yahweh. Pak Tom menuhankan anaknya Maria, kan beda Tuhan. Suka-sukanya saya. Suka-suka saya. Udah ngaco dia. Suka-suka dia Mas Panji. Mas Pandi. Kenapa Anda? Mas Pandi. Suka-suka dia katanya. Sudah, kau rugi apa? Kau rugi Pak apa? Tom menuhankan anaknya Maria. Namanya Yesus. Saya sudah dijamin. Maria menuhankan Yahweh. Jadi Tuhannya Maria sama Tuhannya Pak Tom beda. Selesai toh. Maria menuangkan Yahweh, Pak Tom menuangkan anaknya Maria. Beda sekali, baru ketahuan. Aduh, kenapa tidak ngomong dari tadi Pak Tom, biar kita enggak muter-muter. Dari tadi yang sudah jelaskan, kau yang muter-muter. Kau ini memang. Coba dari tadi ngomong. Ngomong begini loh. Bang Handi, iya siap Pak Tom. Tuhan saya itu anaknya Maria. Kalau Maria Tuhannya adalah Yahweh. Jadi Tuhannya Maria dan Tuhan saya beda. Ngomong dari tadi, kenapa? Sudah jelas. Kau masih kurang puas. Oke, coba diulang lagi. Masih kurang puas. Coba diulang lagi. Sudah nyata. Pak Tom, Tuhan. Diulang. Tuhan saya dan Tuhan Maria berbeda. Diulang, silakan. Diulang. Diulang Pak Tom. Kau diulang. Anak mau ajak saya sebagai orang tua. Ya tadi kan udah ngomong tadi Tuhan Anda berbeda. Kau kalau rasa tidak senang, tidak usah tanya saya. Tapi masa orang tua congornya keluar pada... Kenapa? Kalau Anda, orang tua kok ngomongnya kasar. Kau mau kasih... Bagaimana nanti anak cucu Anda itu meniru orang tua kok ngomongnya kasar? Kasar apanya? Iya, barusan ada mengeluarkan kata-kata kotor kok. Kau berusaha untuk saya mengikuti kau. Iya kan? Anda mengeluarkan kata oon, kata apalah segala macam gitu loh. Cara kata kotor mana? Ya barusan Anda menghina saya loh tadi. Dengar, saya bilang. Mengatakan IQ saya jongkok lah, apalah gitu. Emang kamu tahu IQ saya berapa? Dari tadi. Orang yang IQ-nya jongkok itu adalah orang sudah jelas-jelas Yesus itu manusia dituhankan. Ini namanya IQ jongkok. Lah itu menurut kamu. Itu lebih rendah daripada binatang itu loh ya. Orang yang menuhankan manusia IQ-nya lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Monyet saja, nih teman-teman ya, monyet saja tidak ada yang menyembah sesama monyet. Ini ada manusia diberi akal. Ini ada manusia diberi akal. Udah tahu manusia disembah sesama manusia. Lebih rendah daripada nyemot. Itu maksudnya. Oke, saya penutupan ya. Nangis lu dari tadi lu gue sabar-sabar lu hina-hina gua. Nah sekarang gue balikin penutupan. Dengar. Serendah-rendahnya monyet, tidak ada satupun monyet menuhankan monyet. Dengar. Tapi manusia sudah diberi akal. Sudah diberi akal. Kok ada manusia menyembah sesama manusia? Pertanyaannya, mana yang lebih kemonyetan dibanding manusia yang menyembah manusia? Monyet lebih enjoy. Karena nggak ada yang menyembah sesama monyet. Anda enak kan gua kick balik. Lu lari tadi hina gua ya, gua sabar-sabar. Lanjut host, terima kasih. Sudah dia.
Tenang dulu Pak Tom. Tenang dulu Pak Tom. Bang Blender sudah monitor Bang Blender. Dulu, karena dia bikin analog. Apa itu Bang? Apa silakan abangku silakan. Monyet. Silakan abang silakan. Ini di dalam firman Tuhan kami ya. Ya kita pada tulis celakalah kamu yang tidak mengakui celakalah manusia yang menyembah sesama manusia, itu celaka itu. Ada tertulis celakalah kamu jika kau tidak mengakui akulah dia, kau akan mati. Monyet aja nggak punya akal, nggak ada yang menyembah sesama monyet. Anda diberi akal. Jadi kalau namanya kepercayaan kami, kenapa kau mau tanggapi? Karena di firman kami ada tertulis, celakalah mereka yang tidak mengakui aku adalah dia, karena mereka akan mati di dalam dosanya. Nah, sudah itu. Teman-teman semua yang ada yang mendengarkan pada sore hari ini, sesama biskota dilarang saling mendahului. Sesama monyet tidak ada yang menyembah monyet. Sesama manusia dilarang menuhankan manusia. Tetapi ada di sini orang ini menuhankan manusia. Ini pelanggaran HAM manusia. Artinya apa? Lebih tinggi derajatnya monyet karena tidak ada monyet menuhankan monyet. Ini ada manusia diberi akal, anak orang dituhankan. Nangis lu nangis lu, last minute ini gue bikin nangis lu. Emosi dia. Emosi lu ya. Keselamatan bagi saya sudah dijamin keselamatan. Udah diberi akal, akalnya dimatiin. Nah, itu akal setan itu. Akal setan menuhankan manusia, tahu? Ya. Yesus itu manusia dituhankan. Yesus sudah menyatakan diri dia sebagai Kalau Allah. Pak Tom, kalau ada monyet banyak, lebih baik gua ngajarin monyet daripada orang bebel kayak gini gitu loh. Udah diberi akal nggak dipakai. Hai monyet yang ada di muka bumi ini, kalian lebih hebat daripada orang ini. Anda memang monyet, tidak diberi akal oleh Sang Pencipta. Tapi saking Anda ini monyet, saya belum pernah melihat gerombolan monyet menyembah sesama monyet. Yang ada monyet saling berantem sesama nyemot. Ini ada orang ini diberi akal, akalnya dimatiin. Dia menuhankan anak orang. Yesus itu anaknya Maria, kok dituhankan gitu loh. Lebih monyet, lebih keren daripada Pak Tom. Berapa Pak Tom? Saya sudah kasih air kau cari baca lalu kau Pak Tom. baik-baik. Tenang dulu, Bang Tom. Saya mau keluar karena baterai habis. Kemana Pak Tom? Hei, baterai habis. Belum kena cambuk lagi. Sambung lagi kalau sudah full. Nggak sanggup lagi diskusi. Kalian sampai pagi kan? Enggak lah. Baterai habis bagaimana? Nanti saya iyalah. Jantung juga udah melemah, jantung juga udah melemah ya. Melemah dia. Melemah jantung ya. Saya sungguh kuat, iman saya. Pak Tom, nanti kalau misalnya ketemu monyet, tanya monyetnya, kenapa lu nggak menuhankan sesama monyet? Lu dengerin tuh jawaban monyet. Kenapa dia nggak menuhankan sesama monyet? Dengerin tuh baik-baik. Lari dia. Dari tadi dia menghina gua, kurang asem. Gua sabarin aja, terakhir gua hajar habis. Iya. Dia pura-pura dia menghina tuh, mujat tuh. Pak Tom tuh. Itu Bang Frankie, Bang Blender, Frankie Sihite. Oh, ini Hisar Sihite nih. Nias nih ya. Frankie. Apa tuh? Hah? Halo, kenapa? Ya, biasa aja lah. Aku negur kau dari tadi suara. Iya, dengar suaraku. Dengar. Suaramu hilang-hilang. Dengar. Oh, dengar. Kristen? Anda Kristen? Peggy? Hah? Jelas ya Kristen. Kok lemah sekali bilang Kristen yang nggak pede Kristen gitu kan sedap kita diskusinya, lemah kali ya, macam bukan laki-laki. Iya Kristen. Itulah, jangan lemas lah, terus jantungan ditanya Kristen. Ya selesai lah agama Anda kok itu ya kan. Tuhan berapa? 1/3?
Hah? Tuhan Tiga. berapa? Hah? Tiga. Ini Tiga. bertanya apa mau ingin tahu apa bertanya? Ya enggak lah kan pengenalan. Ini kan dari kita masih pengenalan dulu. Namanya kan diskusi, santai lah. Tadi Anda bertanya sama Pak. Suaramu hilang-hilang. Ya, ini kayaknya direkam ya. Kok direkam, perasaan kalau direkam cumananya? Suaranya bergema gitu loh. Handphonemu yang masalah kok direkam, apanya? Hilang-hilang suaramu. Handphonemu yang salah itu. Suaranya ulang-ulang dia. Iya bergema lah, berarti doubling. Berarti handphonemu yang salah, handphone. Keypadnya yang salah tuh, keypadnya. Keypadnya yang salah. Perbaikin dulu. Mungkin turun dulu atau naik lagi. Tes. Tes, Frankie, tes. Udah bagus. Ya, jelas. Jelas. Kan mantap ya kan. Suara saya jelas. Udah jelas. Kan kita pengenalan. Anda Kristen ya kan. Santai lah. 1 apa 3? Nah, 3. Frankie, 1 apa 3? 1 apa 3? 1 apa 3? Apanya yang 3? Tuhan. Apanya yang 3? Tuhannya. Mana ada 3 Tuhan? Bah. Nggak ada 3 Tuhan. Oh, nggak ada 3 Tuhan? Nggak ada. Aduh, Bapak Tuhan bukan? Satunya Iya, Tuhan. Bapak itu Tuhan tidak, Bapak? Satunya Tuhan, satu. Iya, Bapak itu Tuhan atau tidak? Nah, Bapak itu dan anak itu satu. Ya, gimana caranya? Bagaimana caranya itu? Yesus dan Bapa. Kamu ingin tahu biar ku jelaskan apa? Diikat jadi satu. Jadi satu gitu. Yesus Tuhan. Ya. Mau ku jelaskan apa belum tahu gitu loh. Begini ya. Kami di sini berusaha untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya Tuhannya Kristen ini ada berapa? 1 atau 3? Karena satu. Iya. Oke, baik, 1. Oke, Yesus ya, Tuhannya. Oke. Siapa namanya? Yesus. Oke, baik. Ya. Bapak itu Tuhan atau tidak? Tuhan Yesus Kristus. Bapak juga Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Kami nggak kenal Bapak itu aja, kenal Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik. Berarti mereka satu di dalam satu ya, dalam satu kesatuan. Bersama dengan Yesus. Iya. Ya, berarti ketika Yesus ada di bumi, Bapa juga bersama dengan Yesus di bumi. Ya, yang ada itu dagingnya di bumi, daging. Jadi yang rohnya siapa ini sekarang? Roh siapa? Roh Yesus atau roh Tuhan itu di mana-mana bisa hadir. Berarti banyak lah. Ya namanya roh Tuhan itu roh maha besar kok. Iya, maksudku banyak lah berarti roh. Gimananya? Roh ini roh Tuhan ada berapa? 1 apa banyak? Emangnya roh Anda itu ya 1. Oh, roh Tuhan banyak. Banyak. Anda mengatakan roh Tuhan itu banyak. Roh Tuhan itu di mana-mana hadir di tempat yang sama dan waktu yang sama bisa. Roh Tuhan itu banyak atau 1? Hah? Roh Tuhan itu banyak atau 1? Ya, Pak, Mila yang saya bilang itu roh Tuhan itu bisa hadir di mana-mana dengan waktu yang sama. Oke, Paham kalau itu. bisa hadir di mana-mana. Ini sekarang konteksnya beda. Bisa hadir kemana saja atau bisa banyak di mana saja. Sekarang mana nih? Roh Tuhan itu maha hadir. Hadir, oke, hadir ya. Nah, selesai. Berarti hadir di mana-mana. Oke, baik. Ketika Roh Kudus itu ada di bumi, di surga nggak ada lagi ya.
Hah? Berarti ketika Roh Kudus ada di bumi, di surga nggak ada ya? Roh Kudusnya Ada. ya? Ada. Lah, berarti banyak lah, 2 lah. Terserah kamu mau hitung berapa. Ya, aduh, Nanti di Amerika ada pula nanti. berarti banyak. Udah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Namanya maha hadir kok. Maha Ya, hadir itu beda. gimana? Kalau maha hadir dengan maha banyak beda. Sekarang pertanyaannya, apakah banyak atau maha hadir? Begini loh ya, saya jelaskan dulu biar paham kamu. Entah kau hitung nanti banyak terserah. Aku menyembah Tuhan di sini, roh Tuhan itu ada. Orang menyembah roh Tuhan itu di sana, roh Tuhan itu ada. Jadi pahamilah, mau banyak mau sedikit itu urusanmu aja lah itu. Oke. Nggak ada masalah. Orang maha hadir itulah kami itu. Kalau orang Kristen, roh Tuhan itu bisa hadir di mana-mana dengan waktu yang sama. Terus, oke, maha hadir. Berarti bukan maha banyak ya? Ya terserah kamu. Kau bilang mau banyak pun tidak apa-apa. Pertanyaannya adalah roh Tuhanmu itu ada berapa? A 1, B banyak. Jawab. Dibilang banyak, terserah kamu. Itu maha hadir. Selesai. Begitu Bang Blen. Oh banyak ya itu tergantung kamu menganalogikan. Banyak berarti banyak. Ya udah banyak. Berarti pemahamanmu banyak. Yang jawab. Roh Tuhan itu 1 atau banyak? A 1, B banyak. Kalau hitunganmu mungkin banyak. Aku udah paham itu. Oh berarti banyak. Udah dijawab banyak. Lanjut. Ya. Udah clear. Berarti rohnya banyak. Udah selesai. Iya. Jadi di sini ya udah. Makanya dibilang maha besar. Rohnya roh Tuhan itu maha besar. Berarti jadi jelas. kalian sudah Berarti paham. Berarti jelas ya konsep ketuhanan di dalam Kristen sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gugur. Dan gugur juga apa yang disampaikan Yesus Markus 12:29.